Apakah kalian mengetahui tentang anime Detektif Conan? Tentunya anime ini pernah tayang di Indonesia sudah sejak lama. Anime Detektif Conan sendiri menceritakan tentang seorang detektif SMA bernama Shinichi Kudo yang berubah menjadi anak kecil setelah meminum obat misterius. Bagi kalian yang suka atau penasaran tentang karakter Shinichi Kudo, kalian ada di video yang tepat. Karena kali ini, Yon Historia akan menceritakan tentang perjalanan Shinichi Kudo sebelum berubah menjadi Conan. Harap cari tempat yang nyaman dan dengarkan dengan baik-baik karena cerita akan segera dimulai. Pertama, kita mampir ke laboratorium untuk mengecek penelitian milik Haibara. Maksudnya Sherry. Di sana, Sherry sedang mengecek tikus percobaan miliknya, yang ternyata tikus tersebut mengecil setelah diberi obat misterius. Obat tersebut lebih dikenal dengan sebutan APTX 4869. Tentu saja Sherry sangat terkejut mengetahui hal itu. Ia kemudian mencatat hasilnya, namun belum memberitahukan hal tersebut ke anggota lain Black Organization. Di tempat lain, Shinichi dan Ran berhasil memecahkan kasus pembunuhan di salah satu tempat wisata, tepatnya di akuarium. Saat perjalanan pulang, langit tiba-tiba mengirimkan hujan. Ran kemudian berlari dan mengenakan tudung yang ada di jaketnya. Dan ponsel milik Ran jatuh ke selokan. Ponsel itu sebenarnya dipindahkan Shinichi ke tudung jaket Ran saat investigasi kasus di akuarium. Ran kemudian marah dan meminta Shinichi memberikan ponsel yang baru untuknya. Sebagai permintaan maaf, Shinichi berjanji akan mengajak Ran jalan-jalan ke Tropical Land. Cerita kemudian berpindah pada sebuah bar yang di sana ada gin dan vodka, dan juga seorang pria berjaket biru. Di sana, pria berjaket biru melakukan transaksi ilegal dengan Black Organization. Namun, ia dicurigai sebagai pengkhianat organisasi. Setelah transaksi selesai, ia kembali ke mobil miliknya. Ia kemudian menyalakan mobilnya dan menjalankannya. Saat ia menarik tuas gear, seketika itu pula mobil yang ditumpanginya meledak dan menyebabkan pria berjaket biru tersebut tewas di tempat. Ran kini datang ke rumah Shinichi untuk menagih janji dari Shinichi untuk membelikan ponsel baru. Namun Shinichi lupa dan ia bangun kesiangan karena semalam telah membaca buku misteri. Saat dalam perjalanan, Shinichi dan Ran bertemu dengan Ayumi, Genta, dan Mitsuhiko yang sedang bermain bola. Saat itu mereka belum mengetahui siapa Shinichi sebenarnya. Shinichi dan Ran kemudian melanjutkan perjalanan, dan tiba-tiba ada seorang pencopet yang lari karena sudah mendapatkan barang milik korbannya. Mereka kemudian mengejar pencopet itu hingga sampai di pertokoan. Di sana ternyata ada seorang gadis bernama Hina yang menghentikan pencopet itu. Hina adalah seorang yang ahli bela diri dan dia adalah rival dari Ran. Si anak Sultan Sonoko Suzuki ternyata juga ada di sana, dan dia bertemu dengan Ran dan Shinichi. Ran kemudian diajak Sonoko untuk datang ke rumahnya. Tentu saja Shinichi juga ikut dalam hal ini. Setelah sampai, ternyata di rumah Sonoko ada tamu yang bernama Tuan Sewa Takanori dan istrinya, yaitu Nyonya Takanori. Mereka datang untuk memberikan undangan kepada keluarganya Sonoko. Tuan Sewa juga memberitahukan bahwa dirinya mendapatkan surat misterius yang isinya ada seseorang yang akan mati pada pesta yang akan diselenggarakan Tuan Sewa. Sonoko kemudian menyarankan Tuan Sewa agar meminta Shinichi untuk membantunya dalam pesta tersebut. Namun Tuan Sewa menolaknya dan berkata bahwa dia akan meningkatkan keamanan. Tidak lama kemudian, tuas kursi roda milik Tuan Sewa tidak sengaja tersenggol dan menyebabkan kursi rodanya tidak terkendali. Ran dengan sigap dapat menghentikannya dan Tuan Sewa dapat diselamatkan. Singkat cerita, Ran kini mengikuti kejuaraan karate dan ia sampai ke babak final. Di babak final ia harus menghadapi Hina. Namun Shinichi tidak bisa menyaksikan pertandingan itu karena ia harus menyelesaikan suatu kasus. Shinichi kemudian datang ke tempat kejadian yang ternyata itu adalah rumah milik Tuan Sewa. Dalam kasus itu, seseorang telah dibunuh. Orang itu adalah teman dari Tuan Sewa yang bernama Tuan Yamazaki. Dengan analisis dan deduksinya, Shinichi dapat mengetahui pembunuh sebenarnya. Yang pelakunya tidak lain adalah Tuan Sewa sendiri. Tuan Sewa masuk ke kamar Tuan Yamazaki melalui beranda yang ada di kamar itu. Dan kaki Tuan Sewa sudah lama sembuh, sehingga dia dapat melompat ke beranda kamar Tuan Yamazaki melalui pinggiran dinding. Karena sudah ketahuan, Tuan Sewa kemudian mencoba kabur. Namun Shinichi dapat menghentikannya dengan tendangan bola dunia, dan kasus pun selesai. Sejak memecahkan kasus itu, Shinichi kemudian masuk koran, dan ia jadi terkenal. Setelah itu, Shinichi dan Ran melanjutkan kencan mereka di Tropical Land. Kita beralih sejenak ke anggota Black Organization yaitu Gin dan Vodka.
Mereka berdua merencanakan sebuah transaksi di salah satu taman bermain yang tidak lain adalah Tropical Land. Mereka berdua kemudian menaiki jet coaster yang di sana juga ada Shinichi, Ran, dan beberapa pengunjung lainnya. By the way, mereka menaiki jet coaster untuk menemukan seseorang yang akan bertransaksi dengan mereka. Saat melewati terowongan, ternyata ada salah satu pengunjung yang terbunuh. Pengunjung itu bernama Kishida. Setelah itu, diadakan penyidikan oleh polisi untuk mengungkap misteri terbunuhnya pengunjung tersebut. Gin dan Vodka sempat dicurigai oleh polisi, namun Shinichi mengatakan bahwa mereka bukanlah pelakunya. Seperti biasa, setelah menganalisis, Shinichi dapat mengetahui siapa pelaku pembunuhan itu. Yang ternyata pelakunya adalah seorang wanita bernama Hitomi, yang duduk di depan Shinichi saat menaiki jet coaster. Hitomi merupakan pesenam. Jadi, ia dapat dengan mudah bergerak di jet coaster dan mengaitkan benang ke leher Kishida. Hitomi kemudian melemparkan jangkar ke rel jet coaster hingga menyebabkan kepala Kishida terpenggal. Lalu, kenapa Hitomi membunuh Kishida? Ternyata, Kishida merupakan mantan kekasih dari Hitomi. Hitomi melakukan itu semua untuk membalas dendam kepada Kishida. Yang ternyata, Kishida telah meninggalkan Hitomi dan memilih pacaran dengan wanita lain. Setelah itu, Hitomi mengakui perbuatannya dan ia ditangkap oleh kepolisian. Setelah matahari senja terbenam, Shinichi dan Ran melanjutkan jalan-jalan mereka. Tanpa sengaja, Shinichi melihat Vodka yang bertingkah mencurigakan. Shinichi kemudian membuntutinya dan meninggalkan Ran sendiri. Shinichi terus memata-matai Vodka yang melakukan transaksi dengan seorang direktur. Namun Gin mengetahui keberadaan Shinichi dan memukulnya hingga Shinichi tak sadarkan diri. Vodka yang mengetahui hal itu berencana untuk langsung membunuh Shinichi. Namun Gin punya rencana lain, yakni meminumkan racun APTX4869 kepada Shinichi. Gin mengira bahwa racun itu dapat menghancurkan tubuh makhluk hidup secara perlahan-lahan. Namun racun itu belum pernah diuji coba ke manusia, dan Sherry belum memberitahukan fakta sebenarnya dari racun itu ke organisasi. Setelah meminum racun itu, Shinichi merasakan panas dan tubuhnya mengecil hingga terlihat seperti bocah SD. Tidak lama kemudian, polisi datang dan Shinichi bangun dari pingsannya. Namun Shinichi kebingungan karena pakaian yang ia kenakan kebesaran, dan polisi menganggapnya sebagai anak-anak. Shinichi kemudian dibawa ke kantor polisi. Di sana, Shinichi memberitahukan kejadian yang ia lihat kepada para polisi. Namun para polisi tidak percaya dan malah menganggap Shinichi adalah seorang anak yang kabur dari rumahnya. Setelah melihat cermin, barulah Shinichi sadar bahwa tubuhnya telah mengecil. Shinichi kemudian kabur dari kantor polisi karena ia tidak mau ditempatkan di tempat penitipan anak. Singkat cerita, akhirnya Shinichi pulang ke rumahnya. Namun, ia tidak bisa membuka pintu gerbang karena tubuhnya tidak sampai. Tidak lama kemudian, Profesor Agasa datang. Tapi Profesor Agasa tidak mengenali Shinichi yang telah mengecil dan menganggap anak yang ada di depannya adalah saudara dari keluarga Shinichi. Setelah memberitahu tentang rahasia dari Profesor Agasa dan menunjukkan kemampuan deduksinya, akhirnya Profesor Agasa percaya bahwa anak kecil yang bersamanya adalah Shinichi Kudo. Profesor Agasa kemudian membantu Shinichi untuk masuk ke rumahnya sendiri. Setelah itu, Shinichi memberitahukan kejadian yang sebenarnya kepada Profesor Agasa. Setelah mengetahui hal itu, Profesor Agasa menyarankan Shinichi agar menyembunyikan identitasnya. Hal tersebut disarankan untuk melindungi Shinichi dan orang-orang di dekatnya dari Black Organization. Di tengah pembicaraan, tiba-tiba Ran datang dan masuk ke ruangan Shinichi. Shinichi yang panik segera bersembunyi di balik meja. Dalam hal ini, Profesor Agasa berusaha menyembunyikan keberadaan Shinichi. Tapi Shinichi ketahuan setelah kepalanya terbentur meja karena memakai kacamata milik ayahnya, yang lensanya tidak cocok untuk mata Shinichi. Ran kemudian menemuinya, namun Ran tidak mengenali Shinichi yang tubuhnya sudah mengecil. Ketika Ran menanyakan nama, Shinichi melihat sebuah buku yang bertuliskan Conan. Ia kemudian terinspirasi dari nama itu dan memberitahu Ran bahwa namanya adalah Conan Edogawa. Profesor Agasa kemudian meminta Ran agar merawat Shinichi, maksudnya Conan, dengan beralasan orang tuanya sedang dirawat di rumah sakit. Awalnya Conan tidak setuju, namun Profesor Agasa menjelaskan bahwa untuk menyelidiki Black Organization adalah dengan cara mencari tahu tentang informasi dari organisasi itu. Dan rumah Ran adalah tempat yang tepat karena ayahnya Ran adalah seorang detektif swasta. Akhirnya Conan setuju, dan ia tinggal di rumahnya Ran yang di sana juga ada Paman Kogoro Mori. Singkat cerita, Conan terus membantu Paman Kogoro dalam menyelesaikan kasus-kasus yang ditanganinya. Karena Paman Kogoro adalah detektif yang payah, akhirnya mereka bertukar tempat dengan cara menidurkan Paman Kogoro.
Setelah itu, barulah Conan menyampaikan deduksinya menggunakan alat dari Profesor Agasa yang bisa menirukan suara dari orang lain. Dari situlah perjalanan dari detektif Kogoro tidur dimulai. Eits, tapi belum selesai. Sherry kemudian menyelidiki tentang Shinichi Kudo, apakah dia benar-benar mati atau belum. Sherry kemudian mendatangi rumah Shinichi dan mendapati pakaian masa kecil Shinichi sudah tidak ada. Itu artinya, pakaian tersebut sudah dipakai oleh Shinichi karena tubuhnya sudah mengecil. Mengetahui hal itu, Sherry kemudian membuat laporan kepada Black Organization. Namun dalam laporan itu, Sherry menuliskan bahwa Shinichi sudah mati, dan cerita pun selesai. Apakah kalian suka dengan cerita ini? Silahkan tulis tanggapan kalian di kolom komentar. Sampai bertemu di video berikutnya. Terima kasih.